Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi, siang, malam, sore semuanya. Jadi kita akan membahas sesuatu yang sangat absurd dan selalu terjadi ya, tradisi Indonesia ya, korupsi. Jadi korupsi ini sudah menjalar ya, dari politisi ke politisi lagi, dari anak ke bapak, dari bapak ke anak lagi, turunannya terus ada yang Jadi pembahasan kali ini adalah pembahasan yang tidak bisa ada solusinya. Hah? Tidak ada solusinya. Tidak ada ya. Untuk Indonesia saat ini korupsi itu tidak bisa diberantas, nihil pun tidak bisa ya. Mau dia Muslim, mau Kristen, mau Hindu, Yahudi, kalau orang jadi Indonesia, jadi pejabat, pasti korupsi. Sebagian, ada yang enggak juga ada. Jadi sangat menjalar sekali ya, apa karena sistem, apa karena manusianya, apa emang kesempatan ya. Jadi negara kita dijajah 350 tahun sama Belanda itu, meskipun diambil barang-barangnya tapi mereka bayar ya. Jadi mereka membayar pembangunan. Jadi seperti itu guys. Jadi Belanda itu menjajah itu untuk pembangunan, bukan mengambil ini sumber daya alamnya. Mereka juga membangun kereta, membangun jalan raya, tempat-tempat yang ya untuk perusahaan ya, troli-troli gitu kan, untuk akses kemudahan mereka juga, cuman lebih maju ya, artinya lebih sangat efisien gitu untuk pergerakan ekonomi, lebih cepat gitu. Nah, yang jadi masalahnya kan mereka udah lama kan di Indonesia, harus disingkirkan juga karena mereka orang asing. Gak mau nggak mau mereka harus disingkirkan, itu kan sistemnya begitu. Perjuangan dari para pejuang Indonesia ya, pahlawan-pahlawan, akhirnya merdeka. Yang diharapkan ya, hasilnya hasilnya malah lebih absurd ya, korupsi terus. Jadi ada presiden yang tidak korupsi ya, namanya Kiai Haji Abdul Rahman Wahid ya, atau disingkat Gus Dur. Jadi Gus Dur ini tidak terkenal korupsi ya, tidak ada secara korupsi. Makanya dia disingkirkan kan. Disingkirkan karena ucapan-ucapannya nyeleneh ya. Selalu mengatakan gitu aja kok repot. Jadi konfliknya sangat besar, terus tekanan juga besar. Harus diturunkan. Jadi korupsi itu sebenarnya ini ya, korupsi mengkhianati iman. Jadi korupsi itu sangat membohongi masyarakat, membohongi diri sendiri, membohongi Tuhan juga ya. Jadi dia disumpah dari awal dia akan melakukan janji-janji kampanye, akan amanah, akan memberikan segalanya untuk hidupnya, bahkan sampai rela mati ya. Nyataannya pas dapat anggaran turun untuk program kerja, dipotong-potong, ambil separoh, ditambahin lagi, ambil separoh. Giliran kerjanya separoh-separoh. Duitnya kemana? Duitnya buat cari simpenan, nyari istri lagi yang lebih hot gitu kan, kontolnya digedein gitu kan biar mantap. Berapa sih gedein kontol? Jadi pelaku korupsi itu begitu guys, selalu ngegedein kontol, nggak mungkin. Saya tahu ya. Jadi konten saya itu belak-belakan ya, nggak ada kata-kata istilah sopan santun atau nggak pakai. Jadi sopan santun itu hanya manipulatif ya, manipulatif untuk mencari sesuatu. Jadi nggak ada saya bahasa-bahasa halus, nggak ada di sini. Meskipun saya agamis juga, tetap sesuatu yang baik harus katakan yang baik, yang buruk katakan yang buruk. Jadi pelaku korupsi ini selalu ngedein kontol ya, kalau nggak percaya diperiksa celananya. Karena tujuan korupsi adalah kenikmatan. Jadi laki gitu kan, ada uang sini ke sana ke sini, jadi untuk memperkaya diri, untuk kemudahan dari dia mencukupi keluarganya, dari dia untuk orang-orang terdekat atau mengamankan asetnya kan. Jadi korupsi seperti itu. Makanya korupsi itu sangat tradisional sekali ya di Indonesia ya. Untuk negara Arab, Eropa dan lainnya itu korupsi sangat ini ya, sangat sempit. Artinya hukumannya berat. Hukumannya berat, terus kontol mereka juga gede.
Jadi Indonesia kontolnya kecil-kecil mungkin ya, jadi dia berminat gitu kan, gedein kontol, mumpung lagi jadi pejabat gitu kan. Jadi korupsi kan, korupsi bukan masalah kontol, masalah dia kan pengen wanita yang lain. Jadi nambah lagi ya dosanya, udah hianat, namanya berzina, mencuri, pasti dia membeli minuman. Iyalah pastilah, minuman alkohol berapa sih harganya, disimpan di kulkas. Jadi sangat penyakit korupsi ini bener-bener sangat hianat sekali ya, artinya bener-bener dia setan gitu kan, iblis, jadi berjiwa Hello Kitty, dalamnya itu liar gitu kan, ular. Jadi solusinya gimana untuk menghadapi korupsi ini? Ya sistemnya dirubah, hukumannya lebih berat juga. Kalau hukumannya masih di pengadilan, masih setahun 5 tahun, itu nggak ada selesainya ya. Ada bukti, ada dikembalikan, ada pengeribut. Sedangkan terdakwa ini memainkan perannya ya dari belakang, menyuruh orang gitu kan, menyuap sana sini, menyuap sini. Jadi orang menyuap, makanya Nabi melarang barang siapa yang menyuap dan menerima suap itu masuk neraka. Ya itu benar di situ. Kalau ada halal mah enak menyuap. Saya di belakang dikasih, di samping dikasih, diringankan gitu kan. Jadi sistemnya kita tidak ketahui, tidak diketahui. Jadi bener-bener biadab korupsi ini. Cuman manusia Indonesia itu terlalu lemah pemikirannya. Berbeda dengan orang-orang yang berpikir komunis ya. Jadi kalau komunis itu sangat mengutamakan keduniaan, jadi kesejahteraan dunia itu harus utamakan. Kalau karena mereka tidak percaya akhirat ya. Jadi ya mau nggak mau harus dibunuh. Nah kalau kita kan percaya Tuhan, Allah lah ya. Jadi orang itu akan diajab, akan dihukum oleh Allah di akhirat nantilah, dipotong. Jadi seperti itu, nggak perlu repot harus digini-ini, enggak. Jadi lemahnya di situ, dan kemajuannya ya sama aja terus begitu terus. Jadi seperti halnya tikus dipelihara gitu kan, masuk lagi nyolong lagi. Jadi emang sulit. Apa solusinya untuk korupsi, menghindari korupsi? Apakah diperbesar gajinya? Enggak begitu. Jadi hukumannya diberat lagi. Ya minimal hukuman mati lah. Sebenarnya seperti itu. Taruhlah orang yang korupsi 1 triliun itu wajib dihukum mati. Jadi solusi seperti itu. Jangan ada kemanusiaan, karena 1 triliun itu udah sangat gede sekali, dan kenikmatan juga sangat besar sekali ya. Pindah sana pindah sini, kontolnya berkelok gitu kan. Saya kasih contoh ya, mantan gubernur Jawa Barat ya, saya sebut ya, Ridwan Kamil, ya korupsinya gede juga nih. Korupsi dari Bank BJB iklan nggak kemana, terus dari Masjid Al-Jabar juga korupsinya gede. Jadi masjid itu ditaksir mengeluarkan sampai 2,1 triliun lebih ya. Jadi 2 triliun lebih, miliar berapa kan. Nah itu sangat bener-bener pembodohan sekali. Jadi untuk biaya stadion aja sudah kurang dari 1 triliun juga udah bisa bikin fasilitas yang mewah. Ini hanya masjid, ruangan kosong di dalamnya yang dilebarin doang. Apa yang mahal? Tanah negara dibantu biasanya kalau masjid itu ada hibah-hibah tertentu. Kenapa harus sampai 2,5 triliun ya? Itu sangat bodoh sekali. Nah, yang paling anehnya ada dari bangsa kita Indonesia ini tidak ada yang melaporkan, artinya mengoreksi gitu, korupsi dari Al-Jabar ini. Sebenarnya datanya udah jelas, nggak ada masjid yang mahal seperti itu ya. Masjidnya bisa terbang apa sih? Sebenarnya kalau pembangunan masjid itu udah ada hibah-hibahnya, jadi nggak mungkin mahal-mahal banget. Nah, sosok seperti ini, Ridwan Kamil, adalah orang yang berperan penting ya dalam pembangunan masjid itu. Jadi bisa dibilang ada keuntungan bagi seorang gubernur. Nah, jadi keuntungan ini menikmati, dia bisa pergi ke Korea, kemana gitu kan, ke Singapura, apalah, membawa ceweknya, simpenannya banyak sekali. Tapi hukum kita tidak langsung bertindak atau langsung eksekusi atau apa, tapi masih cari bukti lagi, tetap jadi mengulur waktu. Jadi tidak sekali ketegasannya nggak ada. Jadi saya ingatkan lagi, jangan sampai korupsi itu menjadi tradisional ya, sangat-sangat wadidaw. Jadi pembahasan ini nggak pernah habis ya, kecuali memang harus dihukum mati. Oke guys, ada pertanyaan ya? Oh iya, untuk hukumannya apa yang tepat untuk
Bang Ridwan Kamil ya, hukumannya yang tepat lah hukum mati ya bagi saya, karena menggunakan uang jabatan juga tidak amanah ya, karena kinerja di Jawa Barat juga sangat nol sekali. Dia awal-awal jadi gubernur dia kan bawa-bawa piking ya, terus dia pencitraan, ngambil-ngambil sampah di stadion kan biar orang dapat aplaus publik ya, dipandang itu kan orang baik itu ngambil sampah. Kenyataannya bullshit ya, omong kosong. Jadi manusia itu banyak seperti itu untuk mencari jabatan ya. Jilat dulu baru bisa jadi naik kelas. Oh iya, ada yang masuk gorong-gorong juga ya biar wibawa gitu kan. Wah, ini orang baik ini. Bullshit. Jadi jangan sampai jadi orang-orang yang bullshit ya, yang suka nyolong. Oke guys, jika ada pertanyaan, oke ya, tinggal di komen saja. Assalamualaikum.